Semua kita yang hadir di sini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, kemudian bahagia, dan hadirnya kita di sini dalam majelis ilmu lah kalau saya karena banyak sekali tambahan ilmu yang saya petik dari pertemuan ini. PP sekaligus pelaksana UPT, beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan magang yang perlu didampingi di Desa Terwai di P4S Tui Jati. Nah, kemudian dilimpahkan ke saya sebagai wakilnya dari tahun 2019 sampai saat ini, di mana dalam hal ini ketika kelompok tertarik dengan semi organik, kita fasilitasi dengan PPAH dulu, ya, pos pengembangan agensi hayati, di mana saat itu oleh Bapak Dirjen Perlindungan Tanaman Pangan waktu itu, yaitu Pak Takdir Mulyadi, alhamdulillah sudah duduk di sini, dan diikuti juga oleh Dirjen selanjutnya, ya, pernah ya sampai ingin merekam khutbah Jumat karena beliau khatib, karena khutbah Jumat temanya pertanian waktu itu, dan sangat menarik, ya, luar biasa beliau. Nah, ini yang nilai lebih menurut saya di Remaja Tani. Itu kunjungan Pak Takdir Mulyadi saya catat, saya cari di medsos saya tadi, 30 September 2002 sampai 4 pemberdayaan petani dalam pemasyarakatan PHT waktu itu, dan alhamdulillah itu lebih mensupport lagi Remaja Tani ini untuk berorganik ria, ya, termasuk ilmu perbanyakan trichoderma itu, insya Allah Bu, beliau lebih mantap daripada saya di tingkatan praktik. Kalau teori ya insya Allah sama. Ibu Hajah Baik Rahmayati, beliau sering hadir ke sini, dan tentunya ini merupakan prestasi bagi kami karena tidak semua kelompok bisa dikunjungi, tentu karena ada nilai lebih yang ditunjukkan oleh kelompok, yang terutama kekompakannya, kemudian ikatan persaudaraannya. Selanjutnya setelah P4 lebih lengkap lagi dengan pembinaan BI, dan alhamdulillah kami terus diajak sinergi sama beliau ketika ada kegiatan dan sebagainya. Itu sangat-sangat bagus sinergisitas kita, PPL, PUPT, semua koordinasinya cukup bagus. Ikut kami juga memberikan ikut menjamu lah, kalau ada pertanyaan ya kita jawab. Nah, terutama saya Bu Puji mungkin sempat nonton, dan mudahan sempat ya, karena saya inovator situ ya. Gini Bu, Ngatargumi itu adalah sebuah ikhtiar yang menurut saya paling sederhana, paling murah, paling cepat untuk meningkatkan bahan organik tanah, hara organik tanah, yang notabene hara organik tanah ini adalah rumah mikroba. Ketika mikroba baik kita ikutkan dalam dunia pertanian, maka insya Allah itu akan menjadi support yang luar biasa. Dia bisa berfungsi sebagai penyedia makanan, kemudian pelindung tanaman dan sebagainya. Nah, sekarang ini hasil penelitian, bahkan BRMP mengakui sendiri, mungkin UNRAM juga saya pakai hasil jurnal penelitiannya itu, bahan organik tanah kita, sawah kita itu terutama berkisar di antara 2, bahkan ada yang di bawah 2. Sementara kategori tanah subur itu kan 3-5 BO kita. Di Remaja Tani kita buat pupuk organik, tetapi karena kemampuan kita membuatnya terbatas, M11 itu dipakai mikrobanya untuk itu, karena ada pembalikan dan sebagainya, itu tetap dilakukan Bu. Tetapi Ngatargumi ini sebagai pelengkapnya. Metodenya adalah membawa limbah kandang kering. Yang pertama, limbah kandang kering, tidak boleh basah. Apapun itu, baik limbah kandang sapi, ayam, kerbau, kambing, kecuali kuda kan tetanus kalau tidak salah. Nah, itu dalam kondisi kering, sehingga biomasanya, apa istilahnya, beratnya itu ringan sekali. Tapi kalau lembab dia bisa menyimpan air, ya, kadar air 3-4 kali berat masa keringnya ini. Dan kalau dia sekilo, nanti kalau dibawa dalam kondisi basah bisa menjadi 4 kilo. Nah, kalau kita Ngatargumi 6 ton, kalau kondisi basah berarti 6 kali 4, 24 ton. Kan berat Bu. Nah, seperti itu kondisi kering. Kemudian Ngatargumi ini dilakukan saat
musim kering di saat jeda. Nah, saat ini saya mungkin via grup WA mereka selalu mengingatkan hampir tiap minggu untuk selalu ngatar gumi, Bu, karena itu tidak ada cara lain yang paling murah untuk meningkatkan hara organik tanah. Nah, musim kering ini itu dosisnya 100 sampai 200 karung. 150, lebih dari itu juga tidak apa-apa. Ternyata kalau 200 karung kita tabur di 1 hektar, Bu, atau anggaplah 6 sampai 10 ton, itu tidak ada tumpukan sama sekali kalau ditabur. Dan itu konsep ketiganya harus ditabur rata. Saat itu kalaupun rata di kalau bahasa kita dierot aja, itu tidak apa-apa, karena nanti pas pengolahan saat musim kering jeda tanaman nanti itu tujuannya adalah untuk menghilangkan gas amoniaknya, kemudian penjemuran ini lebih pada perapuhan. Nah, kalau dia sering dijemur karena panas dingin siang malam berlalu dalam seminggu 2 minggu apalagi sebulan, itu akan rapuh bahannya, sehingga nanti kalau sudah lembab, bila perlu pas hujan pertama itu langsung disemprotkan dekomposer. Ini rumus keempat, harus wajib disemprotkan dekomposer karena BI memfasilitasi kita ini M11 ya. Itulah yang kita pakai di sini, MA11. Kemudian bisa buat trichoderma, disitulah saat kita nyemprot. Punya PGPR, disitulah kita semprot. Ketika sudah lembab, maka dia akan berkembang biak sendiri di alam dan memanfaatkan bahan organik tadi, mengolahnya sehingga menjadi siap makan dalam waktu yang singkat. Kami juga penggiat pupuk organik, termasuk beberapa kali pengadaan. Perlu kami informasikan, Remaja Tani ini sebagai sumber suplai kalau ada permintaan dari dinas. Biasanya ada sedikit, kadang 5 ton, 30 ton. Nah, saya sebagai petugas karena ada binaan lain di sini, kita kasih 5 ton. Klinik PH Hikmah Tani kita kasih 5 ton. Seperti itu ya. Tiap tahun kadang-kadang ada ya. Termasuk trichoderma. Cuman kemarin karena sedikit permintaan saya tidak kasih beliau, kalau udah sering. Klinik di sana hanya 10 kilo pengadaan. Coba 1 pintal, seton sekali yang biarkan beras atau trichoderma cherry itu. Nah, termasuk POHC pupuk organik dari sini. Kemudian konsep ngatar gumi terutama lahan sawah itu musim kering nanti wajib disemprotkan dekomposer dalam keadaan lembab. Nah, ketika sudah kita berikan itu, maka di pupuk kimia nanti harus kita kontrol, Bu. Pasti ada pengurangan. Saya berani berdiskusi dengan siapapun, dengan teknis ngatar gumi ini langsung pada musim itu bisa meningkatkan hasil, karena sudah saya buktikan di beberapa tempat termasuk di Remaja Tani ini dengan hasil lubinan yang kemarin itu. Nah, bahkan yang semula 5,5 ton belum ngatar gumi, setelah ngatar gumi pertama dapat 7,3, meningkat lagi 8,2, itu paritas impari 32. Nah, Gamagora 7 ini yang masih kami kawal, mudahan nanti saya bilang ke Pak Edi, mudahan bisa tembus 12-13 ton saya bilang, tapi penerapannya betul-betul kita 200 karung bila perlu ngatar gumi dengan kohe sapi kering atau ayam petelur dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini yang secara mungkin pribadilah Remaja ini. Kita jangan sampai hanya di teori saja, tapi mari kita praktikkan. Karena saya yakin baik, terlebih sudah masuk jurnal, Bu. Kalau jurnal insya Allah udah di sana yang nilai profesor, doktor paling tidak mati sudah bisa lah meningkatkan, dan itu yang akan mendukung swasembada pangan berkelanjutan di samping pupuk subsidi ini, Bu. Itu yang kita harapkan. Kemudian siasati dengan pengairan intermittent, dalam arti berselang. Kalau direndam terus kan padi juga tidak akan tumbuh bagus. Maka terlebih Gamagora 7 ini harus ada pengiringan, maka pembentukan gas metana dari bahan ngatar bumi itu tidak akan terjadi. Karena saya jamin kalau kondisi lembab, dia dalam waktu kurang dari 2 minggu sudah jadi siap dimakan menurut saya. Karena itu limbah kandang kering yang sudah betul tidak campur, dipilih dia, tidak ada plastik, tanah, tapi murni kotoran itu yang itu. Nah, itu terkait ngatar bumi.